Ini Om, teman saya, anaknya Dumatno. Anaknya Dumatno. Kalau dia mengakui kalau itu yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya katanya. Anaknya siapa namanya? Saya kurang tahu namanya, tapi bahasanya seperti itu. Jadi, boleh diulangi Mas kalimat tadi? Ya. Dia mengatakan kalau foto yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya. Itu adalah omong besar dan fitnah. Anak saya adalah anggota DPRD Solo, perempuan umur 25 tahun. Ini si Rustam bener-bener tolol banget. Hoax yang dibuat udah bener-bener kalah telak. Ngapain sih kemarin nggak survei dulu anak Dumatno itu laki apa perempuan? Nah ya, ini kan yang ditanyakan oleh Resuryo. Ini ada merahnya. Enggak, yang merahnya di jasnya tidak ada menurut Ada, ini karena merah ketemu hitam dan ini itu jas ada. Dia menggunakan dibesarkan kita ada. Image Ada. comparison. Ya, di sini ada garisnya. Kemudian di zoom di situ, jadi dikatakan capnya itu menimpa foto tersebut. Nah, kemudian di zoom juga. Nah, ini merupakan serangan balik yang sangat tajam dari kubu Jokowi ya. Dan juga beredar di media-media sosial foto-foto pernikahan Jokowi yang menunjukkan foto itu sama dengan ijazah yang ditampilkan di scan ijazah asli Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Dewa Panci yang akhirnya mukanya pucat. Pucat pasti ya. Muka si Panci pucat ya, menyusul Andi Azwan yang menampilkan scan ijazah asli Jokowi. Selain telah membuktikan bahwa stempel pada ijazah Jokowi itu melintas di atas foto Jokowi ya, Andi Azwan juga telah membungkam tuduhan selama ini yang sering dilontarkan oleh Panci CS bahwa foto di ijazah Jokowi itu adalah foto Dumatno. Aduh. Andi Azwan yang sebetulnya teman baik Dumatno itu ya langsung membongkar-bongkar semuanya. Dan hati Panci hancur ya melihat fakta yang semakin kesini justru semakin menyudutkannya ke jeruji besi. Makanya ya Panci ya, jadi orang itu jangan sok-sokan. Udah nggak punya keahlian yang jelas ya kan, kok malah memfitnah orang, macak sebagai ahli telematika. Udah gitu fotokopian kok diteliti gitu loh. Ini menurut saya ya, ini adalah orang yang selama ini mengaku pintar, tapi nyatanya koplaknya itu tingkat dewa. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Berbicara sekarang. Ini pertama kali nih. Eksklusif. Eksklusif. Oke. Ini scan. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Scan. Ini jasa asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Coba lihat yang selalu dikatakan di sini. Ya, tolong ini kan. Nanti saya ada ijazah pembanding. Ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya saya kasih ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Oke, ini pertama kali loh nih, luar biasa. Ya. Scan dari ijazah asli Pak Jokowi. Scan. Nanti kita lihat dari ijazah pembanding. Oke, ini ijazah pembanding. Tulisannya 5 November 85, satu orang yang menulis ijazah ini. Ya. Stemnya juga sama. Kembali coba. Lihat sebelumnya. 11.32 15.470. Oke, kembali ke Pak Jokowi coba. 11.20 15.456. Oke. Ini register. Ya. Diperhatikan baik-baik. Selalu dikatakan bahwa Pak Jokowi DO, bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai jasa, ini dibuktikan. Oke? Ini berarti persis yang disampaikan oleh Dian Sandi dong? Sama.
Sama alias Sandi. Itu yang kemarin kemudian disampaikan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya Bang Roy Suryo itu mengatakan begini, ya, bahwasanya ini ditempel dengan Dumatno. Iya. Betul nggak? Iya. Saya akan bongkar secara forensik dari VGG Face. Yang kemarin Arep bersuara pekan lalu, ini di crop lah kurang lebih ya. Makanya kena dengan undang-undang ITE itu adalah itu masalah salah satunya ya. Salah satunya. Itu masalahnya. Oke. Ya, coba kita foto Dumatno. Kita balik kepada digital forensik dari VGG Face, Fastnet sama Arcface. Tolong. Saya mengharap Roy Suryo di sini, karena saya sudah bertemu di ILC, dia diam, nggak bisa apa-apa. Nah ya, ini kan yang ditanyakan oleh Roy Suryo. Ini ada merahnya. Enggak, yang merahnya di jasnya tidak ada menurut Ada, ini karena merah ketemu hitam dan ini itu jas ada. Dia menggunakan dibesarkan kita ada. Image comparison. Ya, di sini ada garisnya. Asli. Ya, ada. Meskipun kan tidak terlihat, tapi nanti kita buktikan. Ada, saya masih punya. Kalau dengan mata, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kan mengklaim bahwa ia melakukan image comparison. Jadi perbandingan kalau kita lihat di sini itu tidak bisa, tapi kalau kita lihat itu aslinya ada. Oke? Ya. Coba kita masuk ke VGG Face, Fastnet sama Arcface. Oke. Next. Oh, ini foto ini yang Dumatno. Iya. Tadi siang. Yang ini kan sebelumnya disampaikan ini adalah Pak Dumatno sebelumnya. Iya, sebelumnya Pak Dumatno. Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Dumatno Budi Utomo. Tadi siang saya makan siang dengan beliau. Saya langsung mengklarifikasi apakah betul anaknya, kalau saya panggil dia Budi. Ini sahabat saya sebetulnya. Saya berbicara sekarang. Sahabat saya, Mas Budi, apakah betul anaknya Mas Budi itu mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah foto Mas Budi? Itu adalah omong besar dan fitnah. Anak saya adalah anggota DPRD Solo, perempuan umur 25 tahun. Kemarin Bang Rustam yang bilang seperti itu. Iya. Makanya saya mau, karena saya gregetan juga kemarin itu pembohongan. Kami juga hadir kan di sini. Pembohongan publik untuk itu. Ini saya menggunakan apa? VGG Face, Fastnet dan Arcface. Fastnet ini ada ditemukan 2012 oleh Google untuk mencari sistem syarat konvolusional yang artinya menilai dari face recognition. Ya, kalau ininya merah itu artinya false. Itu tidak identik maupun tidak menyerupai apa yang ada dalam data referensi. Oke. Ya, Dumatno Budi Utomo atau Mas Budi kalau saya panggil dengan foto dari Pak Jokowi ijazahnya false, sama sekali tidak ada untuk itu. Next, coba. Next. Data referensi ijazah dengan foto waktu dia wisuda. Green artinya true, betul, semua. Bukan saya berbicara, kita berdasarkan data dari image processing atau computer vision dengan menggunakan program Python dan C++. Oke. Ya. Dan ini sangat presisi karena Arcface 2018 ditemukan dan dipakai sekarang namanya face recognition. Oke. Saya rasa ini sudah Nah, lo ya udah kita saksikan bareng-bareng ya, cukup panjang ya, 5 menit lebih sengaja saya sajikan di bagian depan ya, di bagian video pertama begitu, karena biar kita mengerti dan memahami ya bahwa Andi Azwan telah membongkar semuanya, dan saya berharap masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang meragukan ijazah Jokowi, karena semua tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Jokowi terkait ijazahnya itu selama ini sudah terbantahkan semua ya. Stempel berada di atas lintasan ya. Paleografinya itu
goresan tangannya, tulisan tangannya sama dengan ijazah pembanding. Ini menunjukkan bahwa ditulis oleh orang yang sama, ya. Kemudian apalagi tadi Dumatno, ya, udah jelas-jelas, ya. Dumatno itu anaknya perempuan dan dia anggota DPR di Solo. DPRD maksudnya. Aduh, kok bisa mengatakan anaknya Dumatno mengklaim bahwa ijazah Jokowi itu foto bapaknya, itu koplak yang paling tingkat dewa menurut saya. Cuma kok nggak dihadirkan gitu loh. Hah? Kenapa kok si yang memfitnah itu, siapa tadi namanya itu, bersama si Dewa Panji, kok nggak dihadirkan dalam acara itu? Kan mereka sering hadir, suka memfitnah-fitnah orang. Kok ketika dipatahkan seperti ini nggak hadir? Kelihatan ya? Kelihatan kan? Iya, kelihatan. Lanjut. Ya, kalau dibandingkan dengan Dian Sandi itu tidak ada yang berkurang dan tidak ada yang salah. Persis. Semuanya persis, ya. Jadi saya jelaskan persis, semuanya persis, ya. Karena yang menulis ijazah itu satu orang, ya. Dan ini 11.32, Pak Jokowi nggak salah 11.20. Masuknya sama 1980, keluarnya pun sama 1985. Yang menulis 5.11.85 itu satu orang, ya. Stempelnya pun sama, merah. Ya, stempel sama. Kemudian rektornya pun sama Pak Teguh Yaakob, ya, dan juga dekannya pun sama Pak Sunardi. Jadi itu tidak ada yang salah untuk itu. Kalau beliau menganalisis itu bukan dari sumber primer utama, yaitu ijazah asli dari Pak Jokowi, tapi dari fotokopi yang dilakukan untuk diuji error level analysis itu. Kalau yang diuji, kalau ijazah yang asli, saya rasa itu akan sama. Karena itunya jelas, bukan fotokopi. Karena kalau udah fotokopi, udah sekunder dia punya ini, itu pasti ada tata letak yang salah, atau tata letak bergeser sedikit, itu pasti akan kelihatan seperti itu. Tapi pada dasarnya, apa yang diupload, itu sama persis yang ada dimiliki oleh teman Pak Jokowi, Pak Sigit ini. Ya, jadi artinya, di mana letak bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu? Ini adalah rekaman sebelumnya di sebuah podcast yang ditayangkan di salah satu kanal di YouTube, ya. Tadi juga sudah disinggung oleh Andi Azwan pada video yang pertama bahwa sebelum ditampilkan di sebuah acara talk show gitu ya, yang ditayangkan di salah satu televisi swasta nasional, Andi Azwan sudah membawa data itu dalam sebuah podcast di salah satu kanal YouTube. Dan dikatakan Andi Azwan, si Dewa Panji nggak bisa menjawab, cuma cengar-cengir aja. Ini buktinya ya. Ini buktinya. Muka Panji langsung pucat. Hancur hati Panji melihat fakta ini. Aduh, fotokopi kok diteliti. Kan koplak. Iya, koplak itu. Udah gitu ngaku pakar. Pakar apaan? Lanjut. Kubu Jokowi melakukan serangan balik. Dalam polemik ijazah Jokowi, dari kubu Jokowi, yaitu Ketua Jokowi Mania Andi Azwan semalam di Rakyat Bersuara, yang pada akhirnya menampilkan scan ijazah asli dari Jokowi ini. Nah, kemudian scan itu dianalisis tentang apa yang menjadi sangkalan Roy Suryo, bahwa cap tidak menimpa dari jas foto Jokowi. Nah, kemudian di zoom di situ. Jadi dikatakan capnya itu menimpa foto tersebut. Nah, kemudian di zoom juga. Nah, ini merupakan serangan balik yang sangat tajam dari kubu Jokowi ya. Dan juga beredar di media-media sosial foto-foto pernikahan Jokowi yang menunjukkan foto itu sama dengan ijazah yang ditampilkan di scan ijazah asli Jokowi di acara Rakyat Bersuara di Inews semalam ya. Nah, ini apakah menunjukkan tanda-tanda Roy Suryo dan kawan-kawan ini mulai terdesak dengan serangan balik dari kubu Jokowi ini? Ataukah Roy Suryo CS ini memiliki fakta-fakta baru yang akan diungkap? Nah, kemudian juga dari Andi Azwan ini mengatakan juga bahwa dia bertemu dengan Dumatno dan mengatakan bahwa foto yang ada di ijazah itu fake, bukan foto Dumatno. Nah, apakah yang disampaikan Rustam pada saat itu adalah kebohongan? Ini menjadi teka-teki yang harus dipecahkan. Nah, kalau menurut kalian gimana ini?
Iya, menurut saya yang harus dibongkar itu bukan melulu kebohongannya si Rustam ya. Karena sebetulnya mereka ini adalah dalam tanda kutip itu sindikat. Mereka tidak sendirian, mereka berkelompok, bergerombol ya secara komunal menyerang Pak Jokowi. Yang harus diungkap itu adalah kenapa mereka sampai berbohong secara bersamaan, menyerang Jokowi secara bersamaan, memfitnah Jokowi secara bersamaan. Walaupun mereka seolah-olah tidak terorganisasi, tetapi sebetulnya ada tanda-tanda mereka ini melakukan semua itu secara terorganisir. Nah, yang perlu diungkap adalah siapa dalang di belakangnya. Katanya Pak Jokowi ada orang besar ya di belakang tuduhan ijazah palsu ini. Nah, menurut Sylvester Matutina adalah Partai Biru ya. Berarti kalau orang besar dari Partai Biru berarti adalah orang besar yang otaknya kecil. Lanjut. Tahu letak kebohongan-kebohongan mereka. Di konten saya yang terdahulu juga sudah saya singgung masalah Dumatno ini dan kebohongan mereka. Tapi ini ada yang lebih penting lagi. Coba akan saya putarkan videonya terlebih dahulu. Oke, jadi ini fotonya menurut Anda adalah ini foto Pak Dumatno. Tadi Mas Roy bilang itu Dumatno. Ya. Mas Roy bilang karena Roy dan Rustam. Jokowi. Ya, lehernya, rahangnya bukan bibirnya Jokowi. Menurut analisis Pak Dumatno itu adalah orang sepupunya Joko Widodo. Nah, ini ada foto sebelahnya, ponakan saya sebelahnya. Kasih aja. Saya hilang. Oke. Apa yang mana mau sampaikan? Nah, ini siapa ini? Ini sebelahnya adalah foto ini diklaim sebagai anaknya Dumatno. Karena permintaan beliau saya hilangkan. Tadinya saya minta dikasih separuh aja. Ini bohong, mereka sedang membuat sebuah kebohongan. Ya, jadi begini. Tiba-tiba nah ini loh Dumatno sama nggak dengan ini kiri kanan ini diseling dengan foto yang lain. Ini juga kebohongan. Roy bohong ya. Ini sekarang yang kiri ada tua yang kiri sekarang ya ini yang kanan dulu yang Anda yakini yang dipakai buat foto ijazahnya Jokowi dicolek Kosinudin. luar biasa nggak itu ini Anda yakin ini Pak Dumatno? Iya. Nah, ini softwarenya adalah foto yang kanan ini sebetulnya adalah Jokowi, diambil dari foto pertunangan Jokowi. Tapi diakui itu adalah Dumatno. Jadi ini dijejer dengan foto Dumatno, diakui dua itu adalah foto Dumatno. Sekitar 36 atau 30 sekian persen. Tapi kalau dibandingkan dengan foto Dumatno itu 92%. Software namanya apa? Foto comparison. Oke. Iya. Banyak saya sama Dr. Rismon juga sama hasilnya. Dan ketika foto Dumatno itu tadi itu kan bapaknya. Nah, tadi yang sebelumnya itu ternyata anaknya, Pak. Iya, berhubungan dengan ponakannya Pak Rustam. Kita tampilkan foto yang anaknya. Kalau dilihat kan ini jelas lah foto wajahnya, bibirnya, ya kan? Lebih mudah ini. Ini mereka seolah-olah menampilkan foto anaknya Dumatno. Itu ketika ponakan saya tahu ini baru pertama kali dibuka ya. Iya, ini baru. Ini belum lama ini, baru berapa bulan yang lalu. Baru di media baru hari ini saya buka gitu loh. Nah, jadi yang saya bilang tadi saya terima kasih biar terbongkar semua gitu loh. Biar polisi juga ini diakui sebagai foto anaknya Dumatno. Padahal ini Dumatno itu sendiri. Tiba-tiba ponakan saya kirim foto ini. Sebelahnya ada foto ponakan saya itu sebenarnya itu. Ya, saya hilangkan. Dihilangkan Mas Rosuryo. Dia bilang kepada saya, Om, saya kirim foto ini Om. Saya lihat, siapa ini? Ini Om, teman saya. Anaknya Dumatno. Anaknya Dumatno. Kalau dia mengakui kalau itu yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya katanya. Anaknya siapa namanya? Saya kurang tahu namanya, tapi bahasanya seperti itu. Jadi, boleh diulangi Mas kalimat tadi? Ya. Dia mengatakan kalau foto yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya. Dia mengatakan seperti itu kepada ponakan saya. Nah, artinya saya pikir-pikir apa yang dikatakan Mas Rosuryo bisa betul juga saya bilang. Sebentar, saya mau tanya dulu, kok anak Anda bisa ketemu sama ponakannya? Diklaim sebagai anaknya Dumatno. Padahal itu Dumatno. Jadi dari segmen itu ada dua kebohongan besar. Yang satu tadi ada dua foto disandingkan, yaitu foto Dumatno yang asli dan foto Jokowi yang pakai jas abu-abu. Itu dikatakan juga Dumatno juga. Kemudian Roy mengatakan bahwa dengan analisanya itu memang Dumatno. Padahal yang satu itu adalah foto Jokowi waktu dia bertunangan. Sudah saya ulas di konten saya terdahulu.
Yang menarik lagi, kemudian ada kesaksian dari Rustam Effendi, salah satu tersangka dari klaster 1 ya. Dia memunculkan foto yang dikatakan itu adalah anak dari Dumatno. Tadi ada lelaki muda pakai kaos hitam ya. Itu bukan anak Dumatno, itu adalah Dumatno itu sendiri. Tapi tadi oleh Rustam dan juga diperkuat oleh Roy mengatakan bahwa itu anak Dumatno. Seolah-olah foto anak Dumatno itu diperoleh Rustam dari keponakannya. Keponakan Rustam itu berteman dengan anaknya Dumatno. Kemudian anaknya Dumatno ini bilang ke keponakannya Rustam bahwa benar foto yang ada di ijazah Jokowi itu adalah foto ayahnya, yaitu dalam hal ini Dumatno. Jadi ini memang semacam sindikat penipuan ya. Mereka menampilkan fotonya Dumatno itu sendiri, kemudian diaku bahwa itu anaknya Dumatno yang berteman dengan keponakannya Rustam, dan seolah dinarasikan bahwa anaknya Dumatno itu tadi menceritakan ke keponakannya Rustam bahwa foto yang ada di ijazah Jokowi itu adalah benar foto ayahnya, yaitu foto dari Dumatno. Ini kan sebuah penipuan ya, kebohongan secara vulgar di televisi ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa saya bilang bahwa foto yang ditampilkan tadi bukan fotonya anak Dumatno, tapi itu adalah Dumatno itu sendiri? Karena saya amati dari berbagai perbandingan milik foto Dumatno, itu 100% benar-benar wajahnya Dumatno. Nggak ada anak sama orang tua itu walaupun semirip-miripnya bisa 100% plek-ketiplek, nggak ada. Karena apa? Anak itu gabungan dari bapak dan ibunya. Nggak mungkin anak lelaki bisa 100% plek-ketiplek dengan ayahnya, nggak mungkin. Itu tadi foto Dumatno, tapi diaku sebagai anaknya Dumatno yang berteman dengan keponakannya Rustam. Kakek moyang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir, Poliden Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan... Saya kasih tahu yang paling fatal. Kenapa? Dumatno tidak punya anak laki-laki. Dumatno itu anaknya perempuan. Anak Dumatno itu menjadi anggota DPRD di Solo. Tidak lelaki, tapi perempuan. Nah, ini fatal. Dan ada kefatalan lagi. Di acara Rakyat Bersuara, Rustam mengatakan bahwa yang menjadi teman anaknya Dumatno itu adalah keponakannya. Dia rupanya lupa dengan pernyataannya sendiri sekitar 1 bulan yang lalu ya, atau 1 bulan lebih yang lalu. Dia mengatakan bahwa yang berteman dengan anaknya Dumatno itu bukan keponakannya. Akan saya putarkan videonya. Ini anak teman saya, anaknya Dumatno. Dia bilang kalau itu emang foto bapaknya. Nah, ini bagaimana? Polisi harus panggil nih. Jangan cuma bisa menjadikan kami terlapor tapi nggak melakukan apa-apa. Perhatikan. Saya siap dipanggil polisi kalau memang mempertanyakan ini. Ini anak teman saya, anaknya Dumatno. Dia bilang kalau itu emang foto bapaknya. Nah, ini bagaimana? Polisi harus panggil nih. Jangan cuma bisa menjadikan kami terlapor tapi nggak melakukan apa-apa. Saya siap dipanggil polisi kalau memang mempertanyakan ini. Jadi, orang berbohong itu kadangkala terus lupa dengan kebohongannya yang lalu ketika hal itu diulang di masa datang. Ini yang terjadi pada Rustam. Di acara Rakyat Bersuara, dia bilang bahwa yang menjadi temannya anak Dumatno itu keponakannya. Tapi tadi di video yang kedua, bukan keponakannya, anak dari temannya. Nah, ini sesuatu yang tidak konsisten. Ini jelas mengindikasikan dia berbohong. Tapi dia lupa bahwa ada rekaman videonya yang lalu. Gitu loh. Sudah jelas ini mereka berbohong. Dumatno anaknya itu perempuan, jadi anggota DPRD di Solo. Dan juga dari Rustam sendiri dia tidak konsisten. Dulu mengatakan yang berteman dengan anaknya Dumatno itu anak temannya. Sekarang
di Rakyat Bersuara dia bilang keponakannya. Dan kawan-kawan. Dulmanto Budi Utomo, tadi siang saya makan siang dengan beliau. Saya langsung mengklarifikasi apakah betul anaknya, kalau saya panggil dia Budi. Ini sahabat saya sebetulnya. Saya berbicara sekarang. Sahabat saya, Mas Budi, apakah betul anaknya Mas Budi itu mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah foto Mas Budi? Itu adalah omong besar dan fitnah. Anak saya adalah anggota DPRD Solo, perempuan umur 25 tahun. Ya emang begitu, kalau orang berbohong itu ya, ini ciri-ciri ya. Ciri-ciri orang berbohong, dan ini bukan dari buku, tetapi dari pengalaman. Orang berbohong ya, mempertahankan kebohongan secara konsisten itu ternyata tidak mudah. Karena itulah bisa disimak ketika seseorang itu berbohong, maka apa yang dia katakan saat ini dengan besok atau lusa itu tidak sama. Itu ciri-ciri berbohong. Dan seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa salah satu kroconya Dewa Panci ya, yang bernama kalau nggak salah itu si Rustam siapa begitu, yang memang menuduh ijazah Jokowi itu palsu, katanya fotonya Dumatno, dan mengklaim anaknya Dumatno telah memberikan klarifikasi kepada keponakannya ya. Tapi dulu mengatakan anak temannya. Nah, sekarang kepada keponakannya. Artinya apa? Kebohongan itu tidak bisa konsisten. Orang berbohong itu berbohong saat ini, 1 minggu mungkin dia masih ingat, tetapi 1 bulan kemudian mungkin dia sudah lupa dengan apa yang dia sampaikan terkait kebohongannya. Ya, untuk menutupi kebohongannya maka dia mengarang lagi, dan itu tidak sinkron dengan apa yang pernah dia sampaikan sebelumnya. Paham nggak? Ada lanjut. Kalau foto yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya, dia mengatakan seperti itu kepada ponakan saya. Nah, artinya saya pikir-pikir apa yang dikatakan Mas Roy Suryo bisa betul juga, saya bilang. Itu si Rustam bikin hoax tapi nggak pakai otak. Kalau bikin hoax itu yang sekiranya rada ilmiah dikit dong. Walaupun hoax, harusnya disurvei dulu lah. Bikin hoax katanya, ketemu anak Dumatno, terus bikin ilustrasi gambar anaknya Dumatno kok laki-laki. Bukankah anak Dumatno itu cewek? Wah, itu sih namanya kebodohan akut. Bikin hoax itu harusnya seperti kita ya Mas Roy, yang rapi dan ilmiah. Budi Utomo, tadi siang saya makan siang dengan beliau. Saya langsung mengklarifikasi apakah betul anaknya, kalau saya panggil dia Budi. Ini sahabat saya sebetulnya. Saya berbicara sekarang. Sahabat saya, Mas Budi, apakah betul anaknya Mas Budi itu mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah foto Mas Budi? Itu adalah omong besar dan fitnah. Anak saya adalah anggota DPRD Solo, perempuan umur 25 tahun. Ini si Rustam benar-benar tolol banget. Hoax yang dibuat udah benar-benar kalah telak. Ngapain sih kemarin nggak survei dulu anak Dumatno itu laki apa perempuan? Kalau begini caranya hoax yang kita buat juga nggak akan dipercaya lagi sama masyarakat, Mon. Kredibilitas kita sebagai penebar hoax papan atas jadi tercemar gara-gara hoax ecek-ecek si Rustam ya Mas Roy. Kita ini sudah berjuang mati-matian, menipu seluruh rakyat Indonesia dengan berita hoax ijazah palsu Jokowi. Tiba-tiba si Rustam lempar hoax, nggak bermutu yang bikin orang jadi nggak percaya sama kita kan, Mon? Sekali hoax yang kita lempar terbongkar, maka selamanya tidak akan dipercaya lagi sama masyarakat. Semua yang kita omongin langsung dicap bohong, Mon. Waduh, ini bisa membahayakan pekerjaan kita, Mas Roy.
kita bisa terancam nggak punya pekerjaan lagi nanti. Sebagai penebar hoax sejati, harusnya kita benar-benar menjaga martabat profesi ini. Harus bisa menciptakan hoax yang berkualitas, Mon. Nah itu makanya ya saya yang bagian tengah tadi saya tertarik ya, yang mengatakan bahwa saat ini ya adalah waktu-waktu yang sangat krusial, sudden death, di saat kredibilitas profesi penebar hoax itu dipertaruhkan. Hah? Dipertaruhkan gimana bang? Ya dipertaruhkan, ya buktinya barusan ya kita simak bareng-bareng gitu loh. Salah satu kubunya Dewa Panci ya, Panci CS itu mengatakan bahwa anaknya Dumatno itu mengaku bahwa foto ijazah ijazahnya Jokowi itu adalah foto bapaknya, yaitu Dumatno. Dia nggak sadar gitu loh, dia nggak cross check dulu Dumatno ini punya anak berapa, laki-laki ataukah perempuan, usianya berapa gitu. Kok nggak tahu gitu loh, Dumatno ini anaknya perempuan umur 25 tahun dan saat ini menjadi anggota DPR Solo gitu loh. Aduh, bikin hoax kok datanya nggak lengkap gitu loh. Lanjut. Saya tadi ini ada foto yang saya ambil ya bersama Dumatno. Ini tadi tuh. Zoom. Bisa dilihat. Ya, yang dikatakan ijazahnya Pak Jokowi itu ada foto Pak Dumatno. Nih, saya makan siang sama dia. Bajunya sama kan? Tetap kan, nggak berubah toh. Ya, bisa dilihat. Ya, ini fakta. Karena saya selama ini tidak pernah berbicara tuh tanpa data dan fakta. Karena untuk melawan teroris ini dengan framing-framingnya dia itu harus dengan data dan fakta. Di ILC kemarin dengan Roy Suryo sendiri saya tampilkan itu. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada jawaban? Tidak ada. Tidak ada sama sekali untuk itu. Jadi mempertanyakan juga saya. Dia berbicara tentang digital forensik yang dia katakan itu. Ya, membedah foto itu. Kita gunakan 3 mode tadi. ArcFace, FaceNet, dan VGG Face. Nggak bisa katakanlah tadi, ya saya paham, tadi kan orang hukum semua berbicara itu. Tapi di ILC ada Roy Suryo, saya beberkan itu. Tidak ada jawaban. Saya akan menjawab nih. Ya tadi orang hukum, ya saya sambung nih. Orang hukum ya. Hai mahasiswa hukum ya, dengerin nih. Ya. Ini aku nggak enak aja tadi karena ada provokasian kalau gua gituin ya. Nih dengerin nih yang benar nih ya. Pendapat hukum yang bisa diterima adalah pendapat hukum seorang ahli yang sesuai dengan KUHP KUHAP 184. Keterangan ahli. Maka keterangan ahli yang sah menurut hukum bukan pendapat hukum yang ada di rakyat bersuara. Ingat ya, apalagi tidak ada korelasinya. Bukan hakim, bukan jaksa, bukan polisi. Berpendapat hukum terus mau mengikuti itu mau lo. Ingat ya, yang sah menurut hukum 184 KUHAP. Pendapat ahli, itulah yang diuji oleh pengadilan. Ya, kalau bukan ngomong aja bodoh amat, ya kan? Ampun. Nih ngumpulin terus nih propaganda politik. Bagaimana Bang Adi? Propaganda nggak? Propaganda. Framing juga gitu. Iya. Hari ini mereka juga ke MK untuk uji materi perihal ijazah. Di mana gini loh? Ke MK. Si Buana Tua kan ke sana. Ya silakan saja. Nggak ada kerugiannya dia. Artinya begini, setelah saya ingat ya, bukan hanya mereka ini. HTI itu sudah berikrar 10 hoax setiap hari mereka harus keluarkan. Ya, artinya memang banyak kolam-kolam itu dengan tujuan yang sama berbeda-beda akan melakukan segala cara, baik cara halal maupun cara haram. Seperti itu gitu. Yang jelas ini mereka sudah jadi tersangka. Nah, tadi Pak Samudra tadi Pak Teguh sudah mengatakan ini the battle of law-nya ini sudah ada.
tinggal mempersiapkan masing-masing. Dan ingat, jangan lagi memperkeruh, membuat kegaduhan, sehingga tidak akan segan-segan Polda Metro Jaya akan mencokok mereka. Itu pasti akan terjadi seperti itu gitu. Periksa Clear kan? Untuk masalah 5 tangkap. Oke. Wow, keren ya. Udah kalah telak ya. Kalah telak. Saya juga heran sebetulnya, kenapa kok Dumatno itu baru dihubungi di injury time gitu loh, di sudden death ketika mereka ini sudah berstatus sebagai tersangka. Sebetulnya kan Dumatno ini dihubungi sejak awal isu ini berkembang, sehingga ya si Dewa Panji CS itu tidak memiliki kesempatan lebih luas gitu loh untuk menyebarkan fitnah. Karena semakin mereka bacot ke sana kemari di berbagai acara, ya sedikit banyak ada saja warga negara Indonesia yang kecerdasannya di bawah rata-rata itu terpengaruh oleh bacotannya, ya. Tapi nggak masalah lah, yang penting saat ini Dumatno sudah muncul ke permukaan ya, melalui investigasi yang dilakukan atau pertemuan yang dilakukan oleh saudara Andi Azwan ya. Dan pada suatu ketika nanti Dumatno siap memberikan kesaksian. Mantap. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.